Shalom, Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita dianugerahkan Tuhan kembali satu kesempatan yang indah untuk boleh beribadah, untuk boleh memuji Allah kita. Walaupun dari tempat kita masing-masing ibu-ibu, saya percaya sukacita kita penuh bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, marilah kita memulai ibadah kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak dan sorai. Mari kita sekalian berglori bagi Allah kita, berglori bagi Raja kita. Glori, glori bagi Sang Raja. Dengan sukacita kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Nyanyi glori, glori, glori bagi Sang Raja. Oh nyanyi glori, glori, glori bagi Sang Raja. Nyanyi glori, glori, glori bagi Sang Raja. Mari rayakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh rahmat, Bapa yang penuh dengan kasih. Kami bersyukur pada saat ini ya Tuhan, karena Engkau ya Tuhan memberikan waktu yang indah, kesempatan yang berharga bagi kami untuk menghampirimu, untuk menaikkan puji-pujian kami kepadamu, untuk menyembahmu, bahkan duduk diam di bawah kakimu, untuk boleh mendengarkan suara kebenaranmu. Supaya kami ya Tuhan, semakin boleh lagi memahami dan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Waktu-waktu ini ya Tuhan adalah waktu perkenanan-Mu. Karena itu berkatilah, hadirlah pada setiap hati kami, urapilah kami. Ya Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu, penuhi kami Tuhan dengan anugerah-Mu, sehingga kami Tuhan diajar-ajari untuk boleh menyatakan dengan benar pujian, penyembahan, peribadahan kami kepadamu ya Allah. Berkenanlah Engkau mengurapi setiap kami, berkenanlah Engkau hadir di dalam setiap peribadahan yang kami lakukan di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam urapan-Mu, di dalam kuasa pertolongan-Mu, kami akan meneruskan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus, Engkau sungguh baik. Benarlah bahwa kebaikan Tuhan dapat kita rasakan, kita nikmati dalam kehidupan kita. Tak ada satupun di antara kita yang mampu menghitung kebaikan demi kebaikan Tuhan. Bahkan tak terukur dalamnya kasih Tuhan, besar dan tingginya kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita memuji Allah kita,
Katakan dengan segenap hati, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, aku mencintaimu. Mari katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, aku mencintaimu selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat hati kita kepadanya. Kita naikkan pujian dan penyembahan kita hanya baginya. Katakanlah kepadanya, Ya Allah, ini aku anakmu. Biarlah segala kemuliaan dan keagungan tertuju hanya kepadamu saja. Biarlah dengan segenap hati ini ya Tuhan, dengan segenap jiwa ini, aku nyatakan Engkaulah Allahku, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku. Aku menyembahmu, aku memujimu, sebab Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku, penyelamatku. Bagimulah segala hormat pujian, kekal sampai selama-lamanya. Ku mau pujimu, ku mau sembahmu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita membuka Mazmur dari Mazmur yang ke-25. Kita akan membaca bersama-sama Mazmur 25 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati.
Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya lah Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya hal ini adalah sesuatu yang selalu kita rindukan. Sebab ketika firman Tuhan dinyatakan, firman Tuhan kita renungkan, maka kita akan semakin memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Mari buka hati kita seluas-luasnya, biarlah Dia berbicara banyak kepada kita melalui firman-Nya. Bagaikan bejana siap dibentuk. Inilah juga menjadi doa kita. Aku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali kita akan ibadah secara online ya. Jadi walaupun demikian, selamat berlibur untuk yang berlibur. Namun marilah kita menyempatkan diri untuk boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini, dimanapun kami saat ini berada, lindungi berkatilah kami semuanya ya Tuhan. Dan jikalau ibadah ini akan kami lakukan juga, baik itu pujian dan nyanyian yang sudah dinaikkan
kiranya Engkau berkenan atas itu. Dan jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu, arahkanlah hati pikiran kami untuk boleh merenungkannya, mendengarnya, sehingga kami boleh memiliki pengertian yang benar, mengimani itu, dengan setia juga kami lakukan itu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat 5 hingga ayat yang ke-9. Baik, saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ibu-ibu, tema kita ini menarik, budaya dosa. Ada dosa yang telah dilegalkan di tengah-tengah masyarakat, dan sering itu disebut, ya tahu sama tahu lah, mengertilah, maklumlah. Karena kita kan tidak mungkin tidak berdosa selama ada di dunia. Nah, kira-kira begitu apa yang diungkapkan banyak orang. Namun, apakah kita juga akan terperangkap dengan itu? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka di dalam surat Petrus, pas 2 Petrus itu diingatkan semua jemaat, kamu yang dosanya sudah diampuni harus berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Ada beberapa bagian yang kita lihat mengapa manusia itu begitu mudah jatuh dalam dosa. Yang pertama itu, ya memang karena dosa itu menggiurkan. Dia dalam waktu tertentu menguntungkan kita, menyenangkan kita. Maka tidak sedikit orang terperangkap dengan dosa itu, tetapi ternyata Tuhan katakan, itu akan membuat engkau terperangkap. Dan pada akhirnya, itu akan membuat penderitaan yang luar biasa di dalam hidupmu. Masih terus sih, pertanyaan kita buat, ndaklah orang sangat berdosa sana, bagus-bagus kok hidupnya, diberkati anak-anaknya, sukses semua. Tapi bukankah Tuhan mengatakan, tunggu, pemazmur Daud pernah juga mengalami itu. Dan dia cemburu benar kepada orang-orang yang tidak mau turut firman Tuhan. Tapi ternyata mereka banyak terberkati, bahkan sampai matinya pun kata Daud. Dipuji orang, udah mati, baik ini bapak ini ya, semasa hidupnya, biasalah. Waktu mati orang dipuji-puji. Tapi Daud nampaknya memperhatikan. Sehingga suatu ketika dia pergi ke bait Allah dan dia melihat kebenaran yang sesungguhnya, mereka tergelincir semua. Jadi ibu-ibu, bahwa dosa itu sekalipun seperti menyenangkan, tapi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat merusak di dalam kehidupan kita berikutnya. Saya ada supaya ini menarik karena sudah biasa kita tatap muka, kembali lagi online seperti ini. Ya, saya ada ini ya. Coba kita perhatikan bagaimana sebenarnya
manusia itu juga mirip terperangkap seperti video saya ini. Coba kita perhatikan ya. Nah, ini ada perangkap yang dibuat pembuatnya, lalu dikasih umpan itu padi. Tidak lama kemudian, ini dia, ada tikus yang mulai datang mengendus. Oh, ini ada makanan, asik ini. Lalu satu masuk, kemudian 2, 3, 4, 5 masuk. Wah, yang lain juga tidak mau kalah. Mereka senang, suka dengan padi. Ini tikus penyuka padi ini sepertinya. Tidak lama kemudian, mari kita perhatikan, hampir semua tikus itu masuk dan terperangkap di dalam. Apa yang terjadi dengan tikus ini? Tentu tidak ada orang yang mau menyimpan ini kan. Nah, ada yang berusaha untuk keluar, tidak bisa lagi, sudah terperangkap. Dan kematianlah yang akan terjadi kepada tikus-tikus ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sering sekali tergiur dengan godaan dosa. Tuhan sudah katakan, jangan terperangkap. Para koruptor itu ternyata adalah orang-orang kaya, tetapi saking congoknya, saking rakusnya, kurang lagi. Sekarang dipermalukan. Mereka dipenjara, anak-anak dan istrinya begitu tertekan di tengah-tengah masyarakat. Dan saya mau mengatakan kepada ibu-ibu, semua dosa dengan perangkapnya itu seperti tikus tadi, itu sebenarnya akan membuat kita celaka. Jauhilah. Lalu apa yang kemudian membuat banyak orang jatuh di dalam dosa? Firman Tuhan berkata kepada jemaat di dalam Yohanes itu berkata, barang siapa yang merasa kuat, baiklah dia berhati-hati, baiklah dia waspada. Rupanya ada juga orang yang melakukan dosa karena dia sudah merasa kuat, aku mampu kok. Lalu dia tidak berusaha menghindari dosa itu lagi. Dulu teman-teman waktu di kuliah, mereka sudah ada yang pada pacaran. Semua kita mengingatkan mereka, karena saya dari mahasiswa sudah ikut di dalam KMK pelayanan. Ada berpacaran karena kos. Nah, laki-laki dan perempuan masuklah dalam satu kamar. Kalau ada yang menegur, ada yang menasihati mereka, mereka katakan, enggak, kami kuat kok, kami tidak melakukan apa-apa kok. Kami adalah orang-orang yang kuat, tahan akan ujian, kan kira-kira begitu. Nah, ternyata orang-orang seperti itu semua, hampir semualah saya katakan, yang membawa pacarnya ke kamar, itu perkuliahannya pun kacau, terpaksa dikawinkan karena apa? Sudah terlanjur melakukan hubungan seks. Siapa yang kuat akan dosa? Jadi jangan kita merasa sudah kuat sehingga kita tidak mau membentengi, tidak mau melarikan diri. Maka Tuhan kata jauhilah dosa. Jadi kalau kita berdoa, biarlah supaya kami jangan masuk ke dalam pencobaan. Iya, Tuhan jauhkan. Tetapi kita yang mendekat-dekati karena merasa kita sudah kuat, akhirnya kita pun akan jatuh dalam dosa. Nah, coba ya, video saya yang kedua ini saya harap bisa juga menolong ya. Coba kita. Ini ada satu video bagaimana seorang petinju setelah dipukul, ditendang, lalu dia merasa sudah kebal, namun boom, jatuh dia dan selesai. Dia akan mengalami apa yang disebut pukulan balik kepada kebodohannya. Nah, kalau ibu-ibu merasa tidak kuat dalam satu godaan, hindari, jauhi. Ada ibu-ibu yang terus-menerus akan menggunakan gadgetnya ini untuk hal-hal yang tidak baik, maka
Singkirkan, buang aplikasi-aplikasi seperti itu. Ada orang-orang yang tergoda dengan konsumtif. Konsumtif itu pun adalah dosa. Barangkali ada ibu-ibu yang tidak membeli yang harusnya ibu beli. Tapi karena tergoda, nah sekarang lari dari situ. Ada di tempat-tempat tertentu memang kita susah untuk tidak melakukan dosa di sana. Tertekan kita terus. Barangkali hal yang paling baik adalah menghindari itu. Jauhi sumber-sumber dosa itu. Jangan merasa sudah kuat, aku mampu kok. Aku mampu. Tidak ada yang mampu di antara kita. Lalu yang ketiga, coba kita perhatikan ini. Ada juga video saya harap ini ada. Nah, ini ada ibu-ibu yang merasa the power of emak-emak. Dia mengangkat itu, lalu waduh, tam jatuh. Kita lihat sekali lagi ya. Jadi dia merasa hebat, orang lain juga lewat kok akhirnya, tapi dia nggak tahu bagaimana. Nah, aduh nasibnya ibu. Ini dia ya. Jadi kalau orang lain lakukan, aku juga bisa kok. Sering sekali gitu bikin dosa. Udah dilarang, tapi ibu-ibu ini akhirnya kertas. Ini apa maksudnya? Sering sekali Tuhan sudah memberi kita peringatan. Jangan. Nah, itu 3 bagian itu Alkitab katakan sering sekali membuat kita jatuh. Yang pertama, kita begitu tergoda akan nikmatnya dosa itu. Yang kedua juga tidak kalah pengaruhnya, itu kita merasa kuat, aku bisa sendiri kok, tidak akan jatuh dalam dosa kok saya ini. Akhirnya tadi ditinju dia jatuh. Ibu ini sudah ada larangan. Tuhan sudah melarang kita. Jangan bermain-main dengan dosa. Dosa tidak akan membawamu kepada kebahagiaan. Anak cucumu akan menerima ganjaran dari semua perlakuan-perlakuanmu. Orang-orang yang tidak percaya saja tahu. Mereka kadang tidak mau membawa uang korupsinya ke rumah. Tapi walaupun sebenarnya sama. Pengertian mereka saja, oh ini uang haram jadi gak mau dia kasih sama anak-anaknya. Jadi kalau gajinya langsung mau dia kasih. Sama saja, tidak ada bedanya. Tetapi dalam hal yang sempit, mereka kayaknya sadar lah bahwa ini tidak akan membawa kebahagiaan dalam hidupku. Apalagi dosa yang yang sering kita alami. Rasa benci, rasa permusuhan, rasa tidak nyaman, kasih yang kurang kepada sesama. Maka Petrus tadi berkata bahwa dia sedang bercerita tentang satu kondisi orang-orang Kristen. Dia katakan bahwa memang sudah diampuni kok dosa kita, sudah diampuni. Tetapi kepada kamu diingatkan, kepada imanmu itu harus kamu tambahkan yang pertama kebajikan. Kebajikan itu adalah perbuatan-perbuatan kita yang kita bagikan kepada orang lain. Itu akan membuat kita semakin mengerti. Oh, mencuri itu justru merugikan orang lain. Oh, memfitnah itu justru akan merugikan orang lain. Oh, merusak nama baik orang, mengata-ngatai orang lain, itu akan membuat yang lain tidak nyaman. Justru kepada iman kita dikatakan tambahkan kebajikan. Kebajikan itu untuk orang lain. Jadi kebajikan kita itu didorong oleh karena iman kita. Kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Kita semakin banyak belajar tentang kehidupan ini yang tidak akan merugikan diri sendiri, yang tidak akan merugikan orang lain. Di mana pengetahuan ini akan menuntun kita. Jangan tinggal di dalam kebodohan. Kebodohan itu akan membawa kita kepada kesulitan. Ya, saya akan lebih banyak penguasaan diri kepada pengetahuan. Menguasai diri. Apa yang bisa kita raih memang harus kita raih. Tetapi perlu kita tahu bahwa ambisi-ambisi yang ambisius
itu akan cenderung membawa kita kepada dosa. Maka kita harus katakan, Tuhan, kalau Engkau memberikan itu, kalau aku bisa raih, akan kurai. Tetapi semuanya harus kita lakukan dengan cara-cara yang benar. Ya, itu penguasaan diri. Kepada penguasaan diri tekun, semakin tekun. Jangan sekali dua kali, terus menerus menguasai diri. Ada kalanya, hari ini saya bisa menahan untuk tidak poyah-poyah, untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Besok hari, itu makanya terus menerus tekun. Kepada ketekunan, dia katakan di sini kesalehan, saleh, hidup benar, takut akan dosa, menjaga citra diri kita. Gak asal sembrono, ngomong pun gak akan sembrono, bersapa pun tidak sembrono. Dia hidup sebagai orang saleh di tengah-tengah dunia ini. Dan kepada itu tambahkanlah kasih kepada saudara-saudara terlebih dahulu. Kemudian kepada siapa? Kepada semua orang. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paulus mengingatkan bahwa sesungguhnya dia pun adalah orang yang gampang atau terpancing akan dosa. Maka di dalam Efesus pasal 2 itu dikatakan, kalau kita memperhatikan itu, Efesus pasal 2, saya akan baca bagi kita, itu ayat yang ketiga, Efesus pasal yang kedua ayat yang ketiga. Paulus kepada jemaat katakan, aku pun dahulu seperti itu. Ya, aku pun dahulu seperti itu. Mari saya baca ayat 3 bagi kita, demikian firman Tuhan. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Apalagi? Menuruti kehendak daging. Apalagi? Dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Apa yang harus saya lakukan? Jagalah panca indramu. Ini sumber dosa itu. Melihat, kepingin, melihat dengan cemburu pun, ada sakit hati di dalam. Jadi kita harus menguasai panca indera kita ini. Jangan biarkan dia untuk terus dipakai oleh iblis menggoda ibu-ibu. Jaga hati dan pikiran. Hati kita ini harus kita teduhkan. Aku sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Karena dosaku, Yesus mati bagiku. Maka aku pun tidak akan bermain-main. Jadi ingat ya ibu-ibu, bahwa Yesus yang mati di kayu salib itu adalah karena dosa kita. Jadi tegakah kita mengulangi lagi terus menerus dan merasa anggap enteng, sudahlah Yesus mati di situ. Tetapi kita orang percaya diingatkan hati pikiran kita harus terjaga. Yesusku mati karena aku. Masa dengan gampangnya saya akan berdosa lagi. Dan kalau ibu-ibu sudah jatuh, saat ini ada dosa yang menjadi kesayangan. Hari ini saya katakan, keluarlah, tinggalkanlah itu. Dan itu akan menjeratmu, bukan hanya ibu. Banyak ibu, orang-orang di sekitarmu yang akan mengalami penderitaan karena dosa itu. Apa misalnya? Saya tidak bisa sebut satu persatu di sini. Tapi ibu-ibu tahu itu. Apa? Tinggalkan segera. Jangan pernah berikan waktu bagi dia. Yusuf tidak memberikan waktu untuk melihat-lihat dosa itu. Waktu istrinya Potifar menggodai dia, dia katakan tidak dan dia melarikan diri. Beda dengan Hawa. Waktu ular itu menawarkan buah itu, memang dia katakan kami tidak bisa memakan itu. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Dia melihat dan indah dilihat dan rasanya enak itu. Dan akhirnya Hawa mengambil buah itu dan memberikan kepada suami. Pelajaran apa yang kita ambil? Ibu-ibu jangan pernah berikan waktu bagi dosa itu. Maka istilah-istilah yang dipakai misalnya di dalam kitab Kolose, di dalam kitab Efesus itu dipakai istilah matikanlah.
Matikanlah. Seperti tikus yang datang ke rumah dari sebuah lubang, lalu setiap datang matikan. Karena apa? Ketika ibu membiarkan satu masuk, maka ibu akan kewalahan. Yang satu ini akan menggerogoti baju dan segala macam. Lalu kalau ibu kejar yang satu itu, bermasukkan lagi yang lain. Maka istilah yang dipakai, datang dia, matikan. Ada skalanya kita hidup di tengah-tengah yang memang budayanya dosa. Memang korupsi di situ. Perusahaan-perusahaan di mana kita bisa menjaga integritas diri kita kadang disingkirkan. Karena memang semua sudah seperti itu kok. Di situ sogok sudah biasa. Dan itu sepertinya hanya memberikan semangat kepada orang-orang yang mau bekerja. Lalu kita pun ikut di sana. Korupsi, memberikan sogokan, itu sudah biasa. Kalau kita tidak ikuti, bagaimana? Saya ada dalam sebuah perkumpulan tertentu, lalu di sana mereka sudah terbiasa untuk setelah selesai memainkan kartunya, dan saya lihat bertaruh juga. Saya harus tinggalkan itu. Saya sudah katakan beberapa kali dan mereka hanya anggap sepele. Ini kan bermain-main kok. Tapi bermain-main pun saya lihat ya sakit hati juga, sedih juga, sampai juga ke ulu hatinya kalau dia kalah taruhan itu misalnya ya. Dan yang seperti itu kita harus tahu, aku ini anak Tuhan. Kalau saat itu ibu-ibu belum bisa, singkirkanlah. Tapi kalau saat ibu-ibu sudah bisa menjadi berkat di situ, membawa perubahan di situ, lakukanlah. Tetapi jangan ibu-ibu ikut cemplung di dalam budaya-budaya dosa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Jauhkan kami dari dosa. Jauhkan kami dari pencobaan. Tetapi juga jangan kami tergiur dengan dosa dan pencobaan itu. Seperti Petrus mengingatkan kepada jemaat itu supaya kami menambahkan kepada iman kami itu kebajikan-kebajikan pengetahuan. Pengetahuan dengan hidup saleh. Hidup saleh itu dengan kasih. Kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Supaya kami tidak tinggal diam. Karena ternyata dosa kami telah diampuni oleh Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sungguh meneguhkan kita. Kita sudah disegarkan, kita sudah diteguhkan. Marilah kita menyampaikan ucapan syukur kita. Nanti ibu-ibu dapat menyampaikan persembahan, baik disampaikan secara langsung maupun melalui transfer kepada bendahara kita. Nanti di layar akan tertera nomor rekening. Dan untuk minggu depan pada 10 Mei kita akan kembali beribadah tatap muka di Jalan Semenciring di Sekretariat IPDPA. Baiklah ibu-ibu yang terkasih, Allah telah menyatakan apa yang menjadi kehendaknya untuk kita lakukan. Karena itu marilah kita terus melangkah, terus berjalan, bahkan berlomba, berlari kepada tujuan yang Tuhan telah sediakan, melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Di akhir ibadah ini nyatakan komitmenmu, hidupku berharga bagi Allah. Tidak ada yang tak berkenan di hadapannya. Bahkan bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Kita nyatakan pujian ini. Hidupmu berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan menutup rangkaian ibadah kita ini. Marilah kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Berkatilah kami semua dan biarlah hidup kami dijaga oleh Roh Kudus. Hati kami juga kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus kepadamu. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang takut akan dosa dan mencintai-Mu lebih daripada apapun. Berkati kami semuanya Tuhan, dan biarlah nama-Mu dimuliakan melalui seluruh hidup kami. Bagimulah hormat, bagimulah kemuliaan, terpuji termulia Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom.